Hari Minggu kita bertemu lagi untuk diibadah ABI secara online. Adik-adik, walaupun masih di rumah kita ibadahnya, tapi KBT yakin dan percaya kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri ya. Pasti sudah mandi semua kan? Ayo sekarang kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Ayo kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Katakan, Yesus, aku mau panggil Engkau Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang mau pimpin kehidupanku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi, mari panggil Tuhan Yesus dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus yang memimpin hidup kami. Baik kami di rumah, dalam keluarga kami, baik kami dalam belajar secara online di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dan hadir dalam setiap anak-anak sekolah minggu di ABI Romangun. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar Tuhan pimpin puji-pujian kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Adik-adik, hari ini kita mau tetap bersuka cita, amin. Karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang baik. Bahkan Dia Allah yang luar biasa. Dia lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra, dan Dia lebih indah dari pelangi yang pernah kita lihat. Amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita pakai gerakan
Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap anak-anak, terutama Abi Romangun. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau siapkan adik-adik hati kita, pikiran kita, untuk kita mau dengarkan firman Tuhan yang kudus. Mari sikap yang baik, boleh tutup matanya, boleh lipat tangannya. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, hari ini kami mau Tuhan belajar taat kepada Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Benar Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar taat dan mau mengasihi, bahkan mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang baik dalam setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian cerita dari firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kepada kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi Kak Santi. Tuhan juga tolong ajar kepada setiap anak-anak sekolah minggu. Biar kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita dengarkan cerita dari Kak Santi, silakan. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kak Santi harap kita semua dalam keadaan yang sehat, sempurna, dan bahagia. Ya. Nah, Kak Santi sekarang mau kasih lihat adik-adik ini, tulisan ini. Nah, coba adik-adik baca. Apa sih tulisannya yang Kak Santi bawa ini? T-A-A-T. Apa ya bacanya? Taat. Iya, betul. Taat. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih artinya taat itu? Coba. Taat, Kak Santi cari-cari nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu taat artinya adalah patuh, terus tunduk. Jadi taat itu patuh atau tunduk. Atau mungkin kalau supaya adik-adik mudah mengertinya, dengar-dengaran. Contoh misalnya, mama suruh nih pagi-pagi bangun tidur, ayo mandi. Ntar mah, nanti dulu lagi tanggung main game misalnya. Terus nanti dulu. Itu taat atau bukan adik-adik? Bukan ya, itu bukan taat. Kalau taat langsung berangkat. Mama bilang mandi dulu, langsung pergi ke kamar mandi dan adik-adik mandi. Nah, adik-adik, kata taat ini cuma terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T. Dikit banget ya hurufnya. Tapi adik-adik tahu nggak, kata taat ini itu sangat luar biasa dampaknya kalau kita lakukan. Nah, kita mau lihat ya, di Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang taat. Siapa aja ya mereka? Adik-adik tahu nggak siapa aja mereka? Nah, kita lihat. Yang pertama, itu ada Nabi Nuh. Adik-adik tahu nggak cerita Nabi Nuh? Pasti tahu ya, semua juga udah hafal mungkin ceritanya. Jadi saat itu, adik-adik lihat di sebelah sini tuh gambarnya Nabi Nuh. Saat itu Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahteranya besar banget. Nah, Tuhan perintahkan Nabi Nuh untuk buat bahtera. Padahal saat Tuhan perintahkan Nabi Nuh buat bahtera, itu nggak ada hujan. Nggak ada banjir, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan suruh Nabi Nuh bikin bahtera. Terus Nabi Nuh bikin nggak? Nabi Nuh taat, adik-adik. Nabi Nuh buat bahtera bersama dengan anak-anaknya. Anaknya Nabi Nuh ada berapa? 3. Nah, dia buat bahtera bersama ketiga anaknya. Nah, adik-adik, saat dia bikin bahtera, mungkin saat itu banyak ya tetangganya, mungkin teman-temannya ngeledekin, ngapain sih bikin bahtera? Orang lagi nggak ada hujan, nggak ada apa, kok bikin bahtera? Tuh adik-adik lihat ya di sebelah sini, anak-anaknya membantu Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Mungkin mereka diejek atau ya diomongin yang nggak enak lah, tapi mereka tetap taat. Mereka buat bahtera seperti yang Tuhan suruh. Secara ukurannya Tuhan juga kasih sampai sedetail-detailnya. Panjangnya harus berapa, semuanya Tuhan kasih tahu ke Nabi Nuh, dan Nabi Nuh lakukan itu bersama anak-anaknya. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi setelah bahtera itu jadi? Hujan besar sekali, berhari-hari, sampai nggak cuma banjir adik-adik. Banjir aja kita udah panik ya. Ini nggak cuma banjir, tapi air
air bah. Jadi semua permukaan bumi itu tertutup oleh air. Hanya ada apa? Hanya ada bahteranya Nabi Nuh beserta anak-anak dan istrinya sama binatang-binatang yang dibawa yang Tuhan suruh. Nah adik-adik, dari cerita ini kita lihat Nabi Nuh itu taat sama Tuhan, sama perintah yang Tuhan kasih dia taat, dia lakukan tanpa dia kompromi. Dia lakukan perintah itu dan adik-adik lihat karena ketaatannya Nabi Nuh beserta keluarganya selamat dari air bah. Jadi yang selamat dari air bah hanya Nabi Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh. Semuanya itu binasa. Nah, sekarang adik-adik nanti bisa baca ya cerita tentang Nabi Nuh ini di Kejadian 6 dan 7. Mungkin adik-adik yang masih batita belum bisa baca, bisa minta mama papanya bacain dari Kejadian 6 sampai Kejadian 7 ya. Nah, lalu yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua yang juga taat adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham itu punya anak ya, satu ya. Anak yang memang sudah lama sekali dinantikan dan dijanji-janjikan oleh Tuhan. Namanya siapa? Ishak. Nah, setelah dia punya anak Ishak, Tuhan suruh persembahkan Ishak jadi korban persembahan. Wah, sedih nggak Bapak Abraham adik-adik? Sedih banget tuh adik-adik, lihat gambarnya di sebelah sini. Bapak Abraham mukanya sedih. Ishak udah siap dikorbankan di atas mezbah persembahan. Nah, terus Bapak Abraham memberontak nggak? Jangan Ishak deh Tuhan, yang lain aja. Enggak. Bapak Abraham taat. Dia siapkan Ishak. Ishak juga anak yang taat ya. Lihat, dia mau dikorbankan, dia mau aja. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Karena ketaatan Bapak Abraham, akhirnya Ishak bisa hidup. Tidak jadi dikorbankan, Ishak bisa hidup. Yang dikorbankan apa? Domba. Tuh, adik-adik lihat gambar di sebelah sini. Saat Bapak Abraham mau mengorbankan Ishak, Tuhan berbicara bahwa Ishak suruh dilepaskan dan Tuhan kasih gantinya adalah seekor domba. Wah, Bapak Abraham adik-adik lihat mukanya. Seneng banget, bahagia. Karena apa? Anaknya nggak jadi dikorbankan. Anak yang dinanti-nantikan begitu lama. Nah, karena ketaatan Bapak Abraham, Ishak tidak jadi dikorbankan, diganti oleh domba. Dan saat ini adik-adik tahu keturunan Bapak Abraham itu banyak sekali seperti janji Tuhan. Tuhan janji sama Bapak Abraham, keturunannya Bapak Abraham itu akan seperti bintang di langit banyaknya, juga seperti pasir yang di tepi laut. Ya, nah, kehitung nggak pasir di tepi laut? Enggak ya, susah ngitungnya. Sebegitulah banyaknya keturunan Abraham. Nah, adik-adik, untuk cerita Abraham ini, adik-adik juga nanti bisa baca untuk lengkapnya di Kejadian 22. Ya, Kejadian 22. Nah, terus sekarang ada lagi tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga namanya Yosua. Adik-adik pernah dengar nggak nama Yosua? Atau pernah dengar nggak ceritanya tentang Yosua? Yosua itu dulu itu membantu Bapak Musa. Nah, setelah Musa meninggal, Tuhan angkat Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Saat itu, setelah menyeberang sungai Yordan, Tuhan bilang sama Yosua, mereka sampai di suatu tempat, Yeriko namanya. Di situ ada tembok yang besar sekali dan terkunci. Jadi mereka nggak bisa masuk ke dalamnya karena dipagari oleh tembok. Temboknya tinggi dan besar, nggak bisa dimasukin, ditutup, dikunci sama orang-orang sana. Lalu Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, kamu dan bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Berapa kali adik-adik? 1 hari 1 kali selama 6 hari. Tapi saat kamu keliling, nggak boleh ngapa-ngapain, diem aja.
keliling aja tanpa berbuat apa-apa, hanya keliling aja. Nah, di hari yang ketujuh, kamu kelilingi berapa kali adik-adik? 7 kali. Kelilingi 7 kali. Dan di yang terakhir, untuk mengelilingi yang terakhir, setelah 7 kali itu jadi pengelilingan yang ketujuh, kamu bilang sama mereka supaya mereka bersorak yang kencang. Bersorak yang kencang saat mengelilingi yang terakhir, yang ketujuh, di hari yang ketujuh. Lalu itu dilakukan. Yosua sampaikan itu ke bangsa Israel, dan bangsa Israel melakukan itu. Adik-adik lihat di gambar ya, mereka mengelilingi itu semua. Nah, di hari yang ketujuh dan pada waktu mengelilingi yang terakhir, yang ketujuh, Yosua teriak kepada mereka untuk mereka bersorak sekuat-kuatnya. Tuh, ada yang pakai trompet, ya kan? Ada yang berteriak, bersukacita. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Tembok Yeriko-nya rubuh dengan sendirinya. Tanpa mereka ngapa-ngapain, cuma berteriak aja keliling-keliling. Nah, adik-adik lihat bukti ketaatan dari Yosua dan bangsa Israel. Mereka bisa merobohkan tembok Yeriko dan mereka bisa masuk ke dalamnya. Jadi, udah ada berapa tadi? Ayo, tokoh Alkitab yang Kak Santi ceritain. Udah ada 3 ya. Siapa aja tadi yang pertama? Nabi Nuh, Bapak Abraham sama Yosua. Dan sekarang yang keempat. Yang keempat adalah Nabi Elia. Nah, beberapa minggu yang lalu tuh Opa Budi baru cerita ya tentang Nabi Elia. Nah, apa sih ketaatan yang Nabi Elia lakukan? Jadi, Nabi Elia itu waktu itu hidup di masa pemerintahnya Raja Ahab. Raja Ahab ini siapa sih? Dia tuh salah satu raja yang paling jahat. Nah, waktu itu terjadi kelaparan yang sangat parah. Adik-adik tahu nggak kenapa kelaparannya? Karena hujannya nggak turun selama 3,5 tahun. Bayangin adik-adik, 3,5 tahun nggak turun hujan, pasti semua udah kering ya. Nah, terus Tuhan suruh Elia bersembunyi di tepi sungai. Sungainya adik-adik inget nggak? Sungai apa? Iya, Sungai Kerit namanya. Jadi Nabi Elia bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Nah, Nabi Elia nurut aja Tuhan suruh bersembunyi di sana. Dia nggak bawa apa-apa. Tapi karena ketaatannya adik-adik, ternyata Tuhan pelihara Nabi Elia. Tuhan kirimkan burung gagak setiap hari. Tuh, adik-adik lihat ya gambar di sebelah sini ya. Tuhan kirimkan burung gagak setiap hari. Untuk apa? Tuh, lihat burung gagaknya bawa apa? Bawa makanan buat Nabi Elia. Nabi Elia makan dari burung gagak yang membawa untuk dia makan. Terus minumnya gimana minumnya? Minumnya dia minum dari air sungai. Tuh, adik-adik lihat ya. Dia minum dari air sungai dan makanannya dari burung gagak. Jadi Tuhan pelihara Nabi Elia. Dia nggak kelaparan, dia nggak kehausan. Padahal saat itu lagi musim kelaparan. Tapi dia nggak kelaparan dan nggak kehausan. Karena dia taat sama Tuhan. Disuruh bersembunyi Sungai Kerit, ya udah dia bersembunyi di situ. Tanpa dia mikir nanti makannya gimana, minumnya gimana. Tapi semua Tuhan sediakan, Tuhan pelihara Nabi Elia. Nah, adik-adik, sekarang Kak Santi mau tanya nih. Kira-kira kita sudah jadi anak yang taat belum ya? Yang dengar-dengaran, yang nurut sama papa, mama, apalagi sama Tuhan. Nah, kita mau ya sama-sama ya belajar. Kak Santi juga mau belajar untuk jadi anak yang taat. Taat sama orang tua, taat sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Tuhan sangat senang, Tuhan sangat sayang sama anak-anak yang taat. Seperti tadi, Nabi Nuh, Bapak Abraham, Yosua, Nabi Elia. Tuhan sayang sama mereka. Mereka diluputkan dari air bah, Nabi Nuh. Terus Abraham, anaknya nggak jadi meninggal.
karena Tuhan gantikan dengan domba. Terus Yosua bisa menang berperang, tembok yang besar rubuh. Karena apa? Taat. Lalu Nabi Elia, dia tidak kelaparan karena dia taat akan perintah Tuhan. Tuhan yang pelihara dia. Kita juga mau belajar ya adik-adik. Kita mau belajar untuk jadi anak yang taat. Adik-adik mau kan? Iya, pintar. Kak Santi percaya adik-adik pasti mau jadi anak yang taat. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya, adik-adik bisa buka di Alkitab adik-adik 1 Petrus 1 ayat 14. Coba Kak Santi tunggu deh, ayo buka dulu Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 14. Sudah semua? Udah ya? Nah, coba sekarang kita baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Adik-adik ngerti nggak artinya? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, adik-adik tahu ya, sebagai anak-anak yang nurut. Nah, jangan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu apa sih? Keinginan. Kadang-kadang keinginan kita tuh lebih besar, ya kan? Daripada yang seharusnya kita lakukan. Terus, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kebodohanmu di sini maksudnya bukannya adik-adik waktu nggak bisa matematika, bukan. Kebodohan di sini artinya adalah pada saat kita tidak melibatkan Tuhan dalam sesuatu hal atau dalam melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya pada saat kebodohan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita harus selalu melibatkan Tuhan adik-adik. Dalam hal kecil apapun, Tuhan harus ada di dalam apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang kelas batita kan kepanjangan nih kalau semuanya. Jadi untuk yang kelas batita ayatnya cukup sampai di sini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Untuk kelas yang kecil, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, cukup sampai di situ. Tapi untuk anak-anak yang kelas besar, firman ayat hafalannya dari hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Cukup ya adik-adik ya? Udah jelas ya? Nah, untuk cerita-cerita tadi itu adik-adik bisa minta bacakan sama papa mama, atau adik-adik yang sudah besar bisa baca sendiri. Tentang Elia tadi ada di 1 Raja-Raja 17. Terus tentang Yosua ada di Yosua 6, ya. Terus tentang Nabi Nuh ada di Kejadian 6 sampai 7. Bapak Abraham ada di Kejadian 22. Nah, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mari sama-sama berdoa. Adik-adik, sikap berdoa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Nanti adik-adik berdoa bersama Kak Santi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami rindu Tuhan untuk boleh mendapat jadi anak-anak yang taat Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak yang taat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan ingatkan kami lagi untuk kami harus menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh dapat beribadah kepadamu, kami masih boleh dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Meskipun hanya lewat virtual Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan dan karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan berkati. Dadah.